ke depan dengan penuh semangat ingin Bapak dan Ibu perbaiki, ya, perbaiki. Apakah bisa? Bisa. Apakah susah? Pasti susah. Tetapi kalau kita mau cuci baju, dilihat saja pasti wegah. Tapi kalau satu persatu dilakukan, ternyata mudah. Jadi orang mengatakan susah itu kalau dibayangkan. Tetapi kalau dilakukan akan apa? Akan mudah, akan tuntas. Kira-kira seperti itu. Nah, itu itu hal-hal yang menurut saya semoga ke depan bisa menjadi catatan perbaikan Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu di RPP 2, di PP 2, nanti lebih meningkat lagi di RPP 3. Di RPP 3. Coba sekali-kali grup istilahnya Bapak adaptif ini bikin channel YouTube, misalnya channel YouTube-nya adaptif 10. Wah, itu keren. Jadi semua video adaptif 10 itu masuk di channel YouTube. Nah, nanti saya sebar ke, wah itu keren itu. Gimana Pak Mustahdi? Monggo, satu pertanyaan saja Pak Mustahdi. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi udah dijelaskan sama Bapak itu kita sebagai guru harus pandailah memodifikasi keterampilan bertanya ke anak didik, siswa-siswi di sekolah. Nah, permasalahannya adalah setiap sekolah itu mungkin berbeda, Bapak. Betul. Siswa-siswinya. Kayak seperti di 12 itu anak sudah berangkat sekolah saja itu sudah bagus, Bapak. Beda dengan yang di SMP 1, SMP 2 yang apa namanya punya. Iya. Jadi kalau kita masalah gitu, kalau misalkan kita banyak bertanya juga mungkin anak-anak responnya kurang juga, Bapak. Jadi barangkali Bapak punya trik untuk kami lah atau saya khususnya di sekolah yang notabene itu siswa-siswinya istilahnya kurang lah untuk semangat belajarnya itu bagaimana Bapak? Itu terima kasih Bapak. Pertama pertanyaannya mengapa kurang? Ya, mengapa kurang anak-anak itu kurang antusias, kurang semangat ke sekolah? Karena sekolahnya tidak menarik. Ya. Ibu gurunya tidak menarik, teman-temannya tidak menarik, belajarnya membosankan, gitu. Tetapi kalau sekolah itu sudah menarik, wah semangat pasti mereka ingin ke sekolah, gitu kan. Jadi maksud saya adalah jangan-jangan, maksud saya adalah begini, maksud saya adalah jangan-jangan sebenarnya kita masalahnya, gitu kan. Kita tidak pernah mencoba membuat trik, membuat upaya bagaimana anak-anak itu ke sekolah itu menjadi semacam rekreasi dari rumahnya. Rekreasi edukatif dari rumahnya. Ya. Yang tolong dipasang teh dipasang itu. Jadi ya. Saya bisa menambahkan jadi supaya apa? Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita berhenti, wah tidak semangat, lalu kemudian itu yang akan terkadang membuat kita tidak melakukan apapun. Tetapi justru dari misalnya anak-anak tidak antusias, apa nih penyebabnya? Apa nih solusinya? Iya kan begitu. Oh solusinya harus ABCD. Nah, berarti kan ibu harus melakukan upaya. Ibu harus melakukan satu revolusi, satu cara ya, cara yang membuat anak itu. Jadi jangan-jangan anak memang tidak ada yang menarik di sekolahnya. Temannya tidak menarik, misalnya gurunya tidak menarik, gitu kan seperti itu. Saya nambahkan ya Pak Dokter. Gimana, monggo Ibu, monggo. Iya,
Yang mohon izin ya Pak Dokter. Monggo. Iya, yang Pak Mus itu bagaimana yang tadi kan bertanya ya, keterampilan bertanya guru. Jangankan untuk bertanya gitu ya, anaknya aja hadir aja sudah alhamdulillah ya Pak Mus. Oh gitu. Iya, itu kan tadi Pak Dokter menjelaskan jangan-jangan begitu kan sekolahnya atau gurunya. Nah ini pengalaman nih Pak Mus. Jadi anak nih hobinya apa? Jadi Pak Mus nih kan mengajar di SMP tuh. Hobinya anak nih apa? Menyelami dunia SMP-nya itu. Usianya tuh sedang apa senangnya. Kayak contoh pernah dulu saya Pak Dokter anak itu ribut saja kerjaannya tuh mukul meja. Yang namanya mukul meja tuh wah seneng banget itu, dangdutan pakai meja, segala-gala pakai meja. Sampai guru kelas 6-nya tuh pusing katanya. Akhirnya saya masuk, saya kan ngajar PAI gitu keliling. Akhirnya masuk, terus anak-anak tetap ribut. Nah terus, coba Nana lihat, saya bilang, ibu bawa apa nih? Saya bawa genjreng Pak Dokter, bawa genjreng, satu tumpuk gitu. Saya bilang gini, pukulan anak-anak di meja itu bagus banget, begitu. Jadi di alam dulu Pak Mus. Pukulan anak-anak di meja itu bagus banget sampai ada nadanya seperti itu. Dipakai dangdut bisa pukulan meja tuh sampai begitu. Akhirnya cobalah sekarang. Mohon izin silakan dengan Ibu Aisyah dulu ya, saya memperbaiki ini dulu. Kalau kebetulan baterainya habis Bu ya Pak. Iya, monggo Pak Dokter. Jadi gitu. Saya kasih itu bawa genjreng Pak Mus, satu tumpuk 7 kan kalau genjreng tuh ya satu set. Saya bilang gini anak-anak, cobalah mukulnya pindah jangan di meja, kayaknya lebih menarik. Itu anak tuh terkenalnya bandel Pak Mus, di sekolah tuh bandel, satu geng lah, satu grup. Akhirnya saya bawa genjreng, coba anak-anak mukulnya pindah jangan di meja, di sini nih, di sini. Wah Bu enggak enak, enggak, pasti lebih bagus saya bilang. Kalau mukulnya di meja nanti satu tangannya barangkali sakit. Terus yang kedua itu kurang menarik lah. Coba kalau genjreng bisa sambil jalan, bisa sambil nongkrong kan begitu kan. Nah akhirnya anak-anak mau Pak Mus. Akhirnya saya ajari. Jadi secara tidak langsung itu ngajari anak mukul genjreng. Ini bass ini itu. Nah segitu yang bandelnya, yang tadinya minggat waktunya belajar masih di luar, istirahat masih di luar, kan kewalahan tuh gurunya. Nah, itu seneng mukul genjreng. Sampai waktunya istirahat, kalau istirahat saya bilang, tadinya kan ini Pak Mus, mukul genjrengnya, Bu, genjrengnya taruh di kelas kita aja, boleh. Jadi anak mukul genjreng lagi. Sampai sekolah komplek yang sebelahnya tuh, kenapa anak ini Bu Aisyah ribut aja pakai genjreng. Saya bilang nggak apa-apa, lama-lama terlatih. Kalau istirahat tuh anak istirahat kan wayanya keluar, wayanya istirahat. Jadi yang penting anak tuh tertib, tidak mainan di jalan. Kalau nabuh genjreng kan tidak apa-apa. Nah akhirnya sampai senang Pak Mus. Nah itu. Jadi saya kira pendekatan ya, yang perlu dilakukan itu pendekatan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak tuh kalau dunia SMP ini lagi senangnya apa, lagi beger begitu. Dunia SD senangnya lagi apa, dunia TK beda kayak tadi Pak Dokter menyebutkan. Mungkin dunianya TK ya Bu Alo itu kan TK. Nah. Kemudian tambahan lagi untuk yang video inovatif tadi disebutkan sama Pak Dokter itu inovatif lah, kita berinovatif. Nah, yaitu jadi video itu dari awal dikasih titel, diberi tulisannya bisa tetap, misalnya Pak Mus sedang melakukan apersepsi, tulis apersepsi, itu bisa jalan tulisannya atau bisa berhenti apersepsi, tapi tetap apersepsinya jalan. Kemudian pindah lagi menyampaikan tujuan, tulisannya menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu bisa celeret, tulisannya tuh bisa berjalan, bisa juga tulisannya tetap. Yang penting apersepsinya jalan. Terus dan seterusnya, kegiatan awal harus lengkap gitu ya. Dari menyampaikan materi, kemudian tujuan, mengkondisikan siswa, menyampaikan tahapan sampai teknik penilaian. Nah, kemudian kegiatan inti.
kegiatan inti tadi Pak Dokter sudah menjelaskan triknya berapa menit. Ya, jangan sampai pendahuluannya 7 menit, videonya 15 menit. Itu kan berarti hampir pendahuluannya hampir 40% ya, 40%. Nah, kegiatan intinya nih kita jangan banyak bicara, kan siswa yang aktif gitu ya. Siswa yang aktif. Jadi cukup di bagian depan saja menjelaskan. Terus kegiatan tadi sudah dijelaskan kegiatannya tuh apa gitu ya, yang akan kita lakukan seperti itu. Ini mohon maaf ada yang ngamen di sebelah. Nah itu, jadi kalau diskusi ya kita keliling tuh videonya diskusinya. Jadi ada partner untuk memvideokan, bantuan mendekatkan kameranya pada saat kita keliling. Jadi jangan menjauh saja kameranya. Sampai selesai, sampai presentasi, jangan lupa memberikan reward. Bagus, baik, cakep, tepuk tangan. Walaupun dalam bentuk kalimat seperti itu, reward itu perlu. Kemudian kegiatan penutupnya juga, kalau misalnya nih di kesimpulan dulu, jangan refleksi dulu ya. Kesimpulan dulu. Nah, kalau misalnya ada evaluasi di bagian akhir, misalnya ini sangat cocok sekali nih untuk SMP, Pamus. Jadi sebelum Pamus besok nih video, sekarang nih udah ngomong dulu ke anak-anak, besok Bapak akan praktek mengajar nih di film. Nanti ada di internet, di YouTube, nanti kalian boleh melihat YouTube. Jadi menarik gitu. Jadi memberi rangsangan dulu, stimulus dulu kepada siswa kita. Gak apa-apa yang SD juga. Kalau misalnya kelas 5, kelas 6, besok bawa HP semua. Karena ulangannya ya kita pakai Google Form ya, bawa HP semua. Nah jadi itu nanti bagus itu di kegiatan akhir tuh. Jadi anak-anak sekarang kita ulangannya Google Form ya, coba HP-nya dibuka semua. Bagus tuh kelihatan, terus kameranya didekatkan. Nah itu kelihatan sekali, wah nilainya pasti besar tuh semuanya kalau begitu. Terlihat jadi dalam RPP-nya Google Form, kegiatan pembelajarannya juga videonya ada Google Form. Jadi terus ditayangkan tuh di PPT hasilnya. Oh ini nilainya 100, wah itu lebih bagus lagi begitu. Nah itu jadi yang inovatif dan semuanya kita usahakan yang bagus seperti itu. Latihan dulu bila perlu di rumah begitu, menyampaikan kegiatan pendahuluan. Waktu saya begitu, saya pernah dinilai yang 4 jam itu 30 menit Bu Susi. Jadi waktu 4 jam pelajaran dinilai 30 menit. Aduh bagaimana? Akhirnya di rumah latihan kegiatan awal segini menit, kegiatan inti awal penutup latihan. Nah seperti itu. Kemudian ke anak-anak juga pesan, besok nih kita akan pembuatan video yang bagus, bajunya yang rapi semuanya, jangan ada yang nakal, semua dipersiapkan. Kalau misalnya mau Google Form, bawa HP semua. Jadi jangan misalnya Pamus mau Google Form, anak-anak kita ulangannya di Google Form ya, tapi Pak, enggak bawa HP-nya. Misalnya seperti itu. Kan enggak connect begitu ya. Nah, jadi sehari sebelumnya dikomunikasikan dengan anak-anak biar nanti hasilnya bagus juga. Terus dengan teman-teman guru juga perlu komunikasi. Minta tolong nih begitu nanti besok jadi barangkali kelasnya berisik atau apa gitu kan. Jadi dikondisikan yang bagus. Nah, setelah selesai pembuatan videonya, sebelum diunggah ke YouTube, kita simak dulu videonya. Bu Susi nih lihat dulu. Video saya nih sudah diedit misalnya menjadi 17 menit. Kita simak dari awal sampai akhir. Selesai gitu. Berarti suaranya nih bagus. Nah, kalau misalnya tidak ada suaranya, di lip sync diisi suara, diedit lagi. Itu bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih sudah video pembelajarannya sudah dijadikan satu, misalnya sudah 17 menit atau 15 menit, tapi tiba-tiba begitu disimak tidak ada suaranya, diedit kembali. Kita langsung lip sync saja, diedit kembali video itu pakai suara kita. Insya Allah itu bisa menyatu.
karena saya pernah lip sync membuat ini ya, tutorial tentang emis gitu, itu pakai lip sync. Jadi gambarnya dulu terus suaranya dimasukkan. Jadi itulah kiat-kiat kita bagaimana membuat video yang inovatif ya. Jadi segala upaya dilakukan gitu. Pokoknya intinya kegiatan awal, inti sampai akhir itu bagus, dan usaha ke anak kita juga bagus. Kalau kata orang Cirebon sih dipetuk dulu gitu ya, Bu Susi. Jadi anaknya dipetuk dulu, anak-anak nih nanti besok diambil film, berangkat semuanya ya. Saya suka seperti itu, berangkat semuanya ya. Besok bajunya yang rapi, yang pinter, yang cakep. Ntar kasih hadiah yang bisa menjawab, yang aktif. Begitu dibilangin, yang aktif. Kalau suruh nanya-nanya, akhirnya ngacung semua. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, saya Bu. Wah, bagus banget anaknya aktif. Nah itu jadi ada pendekatan-pendekatan Baik, Bapak dan Ibu. sebelum kita membuat video. Itu saja Pak Dokter. Halo, halo. Ya, halo Pak Dokter. Ya, Ya, itu Aduh, saja tadi, mungkin buat ya. teman-teman. Barangkali Ya, ya. ini cukup, sudah pukul 17.16. Betul, baik. Saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dan ucapan nanti Pak Dokter yang menutup ya. Saya Dan kira ucapan- cukup, Mbak Ibu. Bu, Ya. cukup, saya kira cukup. Monggo kita tutup bersama saja. Iya, iya. Kasihan tuh Bu ini. Iya sudah Pak Mustaki lelah. kayaknya lagi saum tuh, belum ini belum buka baca. Ini yang menutup saya Pak Dokter nih. Monggo yang membuka Ibu, yang menutup Ibu. Bu. Ya baik. Terima kasih Pak Dokter dan teman-teman semua atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan dapat diterapkan dan dilaksanakan baik dalam membuat RPP, PTK maupun video pembelajaran. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik untuk akhir penutup ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa, yaitu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya, mohon izin. Monggo Pak Dokter. Ya Pak. Ya,